Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Agus Dwi Sulistiono, SSI MSI, yang telah memberikan kami waktu untuk mengerjakan ujian akhir semester secara berkelompok dengan judul Uji Hipotesis, Sampel Berpasangan dan Analisis Korelasi beserta uji hipotesis. Tujuan dibuatnya PPT ini antara lain: 1. Untuk mengetahui pengertian statistik. 2. Mengetahui apa itu uji hipotesis. Yang ketiga, mengetahui apa itu analisis korelasi dan regresi. Sebelum kami masuk ke pembacaan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang dimulai dari Muhammad Zidan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khairullah dengan NIM 245080401111038 dari kelas A03 absen 8. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Sarin Virga Kauradia dengan NIM 2458080111041 dari kelas A03 absen 11. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Abdul Muthalib dengan NIM 245080401111043 dari kelas A03 absen 13. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ayunda Sela Sabila Wirandani dengan NIM 245804041111044 dari kelas A03 nomor absen 14. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Amrikadi dengan NIM 245804011111024 dari kelas A03 nomor absen 17. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ade Zaya Nirmala Ratna Dewanti dengan NIM 24580804071111032 dari kelas A03 dengan absen 33. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah presentasi materi yang akan dimulai dari Sharon Virga. Silakan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berbentuk angka. Istilah ini seringkali membingungkan dengan statistik yang merujuk pada kumpulan data itu sendiri. Statistika berfokus pada metode dan teknik yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Statistika ekonomi dan bisnis adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada penerapan metode statistik untuk menganalisis data yang berkaitan dengan ekonomi dan aktivitas bisnis. Selanjutnya, ada teori. Yang pertama, uji hipotesis. Uji hipotesis untuk dua sampel independen. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang tidak saling bergantung. Metode ini sering diterapkan dalam penelitian untuk membandingkan dua populasi atau kelompok yang berbeda. Uji T, dua sampel independen. Yang pertama digunakan ketika data berdistribusi normal dan varians antara kelompok dianggap sama atau homogen. Yang kedua, hipotesis 0 atau H0 sama dengan rata-rata kedua kelompok sama mu1 sama dengan mu2. Yang ketiga, hipotesis alternatif atau HA. Rata-rata kedua kelompok tidak sama
atau mu1 tidak sama dengan mu2. Yang pertama, uji non-parametrik. Uji Mann-Whitney digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini membandingkan median dari dua kelompok. Yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov menguji apakah dua sampel berasal dari distribusi yang sama. Selanjutnya, langkah-langkah uji T dua sampel berpasangan. Yang pertama, perumusan hipotesis. Tentukan H0 dan HA sesuai dengan konteks penelitian. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Umumnya menggunakan alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, uji homogenitas varians. Gunakan uji F untuk menentukan apakah varians kedua kelompok sama atau tidak. Yang keempat, menghitung statistik uji. Rumus untuk menghitung nilai T adalah T sama dengan X1 kurangi X2 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Di mana SP adalah estimasi varians gabungan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Membandingkan nilai T, hitung dengan nilai T tabel berdasarkan derajat kebebasan atau DF dan tingkat signifikasi. Kemudian jika T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan tolak H0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis dua kelompok populasi berpasangan. Pengujian hipotesis untuk dua kelompok populasi berpasangan dikenal sebagai uji T berpasangan atau Piret test. Digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua pengukuran yang diambil dari subjek yang sama. Uji ini sering diterapkan dalam situasi di mana data berasal dari pengukuran yang dilakukan pada individu yang sama sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah melakukan uji T berpasangan. Yang pertama ada perumusan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau sama dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara kedua pengukuran, yaitu mu D sama dengan 0. Hipotesis alternatif atau sama dengan HHHA, ada perbedaan rata-rata antara kedua pengukuran, yaitu mu D tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi, biasanya menggunakan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05. Yang ketiga, ada mengumpulkan data. Data harus terdiri dari dua pengukuran yang diambil dari subjek yang sama. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas sebelum dan sesudah pelatihan. Yang keempat, ada menghitung selisih. Hitung selisih antara dua pengukuran untuk setiap pasangan. Jika X1 adalah pengukuran pertama dan X2 adalah pengukuran kedua, maka selisihnya adalah D sama dengan X1 sama dengan X2. Selanjutnya, nah di sini ada yang keenam, menghitung statistik uji T. Rumus untuk menghitung nilai T adalah T sama dengan D per SD per akar N. Di mana D rata-rata selisih, kalau SD standar deviasi dari selisih, dan N jumlah pasangan data. Yang ketujuh, ada menentukan derajat kebebasan. Derajat kebebasan DF untuk uji T berpasangan adalah N-1. Yang ke-8, membandingkan nilai T dengan nilai kritis. Bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel berdasarkan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Yang ke-9, menafsirkan hasil. Jika hipotesis 0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua pengukuran. Selanjutnya, di sini ada analisis korelasi dan regresi. Yang pertama, ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memahami hubungan antara dua atau lebih variabel. Jenis-jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi person. Juga dikenal sebagai korelasi produk momen.
adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur derajat keterkaitan antara dua variabel yang memiliki skala interval atau rasio. Yang kedua, ada korelasi ganda. Adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel independen, seperti X1, X2, titik-titik, Xn, dengan satu variabel dependen atau disebut Y. Yang ketiga, korelasi rank Spearman atau Spearman Rank Correlation Coefficient adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel dengan skala ordinal atau ketika data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya dibacakan oleh Ade Zayan. Yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi dari satu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Sementara analisis korelasi hanya mengukur kekuatan dan arah hubungan. Analisis regresi bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Definisi. Regresi membantu dalam memahami hubungan sebab akibat antara variabel. Dalam analisis regresi linear sederhana, model matematis dibentuk untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel independen, X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A adalah intercept, B adalah koefisien regresi yang menunjukkan perubahan rata-rata pada YY untuk setiap unit perubahan pada XX. Selanjutnya, korelasi rank Spearman. Korelasi rank Spearman atau Spearman Rank Correlation koefisien adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubung antar dua variabel dengan skala ordinal atau ketika data tidak berdistribusi normal. Metode ini termasuk dalam kategori statistik non-parametrik yang berarti tidak memerlukan asumsi distribusi normal pada data yang dianalisis. Kemudian, data ordinal adalah korelasi rank Spearman cocok digunakan ketika variabel yang diukur berada dalam skala ordinal, di mana data dapat diurutkan tetapi tidak memiliki jarak yang sama, artinya antara setiap nilai. Ini juga dapat diterapkan pada data kuantitatif yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, peringkat data. Sebelum menghitung koefisien korelasi, data dari kedua variabel diberi peringkat. Jika ada nilai yang sama, rata-rata peringkat dari nilai-nilai tersebut digunakan. Selanjutnya, koefisien korelasi. Ialah nilai koefisien korelasi Spearman berkisar antara -1 hingga 1, yaitu artinya 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, atau ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat. -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, atau ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun. Selanjutnya 0 menunjukkan tidak ada hubungan linier antara kedua variabel. Selanjutnya, rumus koefisien korelasi Spearman ialah RS sama dengan 1 dikurang
6 sigma D1 pangkat 2 DI pangkat 2 per N dikali N pangkat 2 min 1, di mana DI adalah selisih antara peringkat dari dua variabel, N adalah jumlah pasangan data, dan rumus ini digunakan ketika data berskala ordinal seperti tingkat pendidikan atau korelasi kategori pekerjaan, ketika data kuantitatif tidak berdistribusi normal atau jumlah datanya kecil, yaitu kurang dari 30. Dan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel tanpa mengasumsikan hubungan linear yang kuat. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Zidan. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan dan manfaat korelasi Ryan-Sperman digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, mengidentifikasi pola dalam data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal, memberikan informasi tentang hubungan antar variabel dalam konteks penelitian sosial dan perilaku. Dengan demikian, korelasi Ryan-Sperman merupakan alat penting dalam analisis statistik yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan hubungan antar variabel dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan metode parametrik tradisional. Korelasi Pearson atau produk momen. Korelasi Pearson juga dikenal sebagai korelasi produk momen, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur derajat keterkaitan antara dua variabel yang memiliki skala interval atau rasio. Metode ini dikembangkan oleh Carl Pearson dan merupakan salah satu teknik analisis yang paling umum digunakan dalam statistika. Korelasi Pearson yang pertama, pengukuran hubungan linear. Korelasi Pearson mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Hubungan ini dapat berupa positif atau negatif ketika kedua variabel bergerak searah dan negatif ketika suatu variabel meningkat sementara yang lain menurun. Yang kedua, koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi Pearson atau RR berkisar antara min 1 hingga 1. Seperti yang ada di bawah, yaitu R sama dengan 1R sama dengan 1, yaitu hubungan positif sempurna. Yang kedua, R minus 1R sama dengan minus 1 atau hubungan yang menghasilkan hubungan negatif sempurna. Yang ketiga yaitu R 0R sama dengan 0 yang menghasilkan tidak ada hubungan linear. Yang ketiga, interpretasi koefisien. Yang pertama, nilai 00 menunjukkan tidak ada hubungan. Yang kedua, nilai antara 0,010,01 hingga 0,200,20 menunjukkan hubungan sangat rendah. Yang ketiga, nilai antara 0,210,21 hingga 0,400,40 menunjukkan hubungan rendah. Yang keempat, nilai antara 0,410,41 hingga 0,600,60 menunjukkan hubungan sedang. Dan yang kelima, nilai antara 0,610,61 hingga 0,800,80 menunjukkan hubungan kuat. Dan yang terakhir, nilai antara 0,810,81 hingga 1,001,00 menunjukkan hubungan sangat kuat. Rumus korelasi Pearson untuk menghitung koefisien korelasi Pearson adalah sebagai berikut yang bisa dilihat di presentasi, di mana R, X, Y sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan Y, N sama dengan jumlah pasangan data, dan yang terakhir X dan Y sama dengan nilai dari masing-masing variabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ayunda Sela. Oke, untuk selanjutnya, syarat penggunaan uji korelasi Pearson. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, hubungan antara kedua variabel harus bersifat linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan harus diambil secara acak. Dan yang terakhir, variabel harus memiliki data interval atau rasio. Untuk kegunaannya sendiri, korelasi Pearson sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk yang pertama,
penelitian sosial untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial dan ekonomi. Yang kedua, ilmu kesehatan untuk mengevaluasi hubungan antara kebiasaan hidup dan kesehatan. Dan yang terakhir, bisnis untuk memahami keterkaitan antara pengeluaran, pemasaran, dan penjualan. Dengan demikian, korelasi person merupakan alat penting dalam analisis statistik yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara variabel dengan cara yang sistematis dan terukur. Selanjutnya, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Metode ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Oke, selanjutnya. Untuk hubungan multivariat, korelasi ganda memungkinkan analisis hubungan antara lebih dari dua variabel, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang interaksi antar variabel koefisien. Yang kedua, korelasi ganda. Nilai koefisien korelasi ganda atau R berkisar antar 0 hingga 1, yang dimana R mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel independen dan dependen. Yang kedua, R mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Dan yang terakhir, interkorelasi variabel independennya. Dalam analisis korelasi ganda, penting untuk mempertimbangkan interkorelasi antar variabel independen, karena hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abdul Muthalib. Selanjutnya, untuk menghitung korelasi ganda, biasanya dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu korelasi sederhana. Sebelum menghitung korelasi ganda, seringkali perlu menghitung korelasi sederhana antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu menggunakan rumus koefisien korelasi ganda, yang yaitu R sama dengan akar SS rek per SS total. Di mana SS rek adalah jumlah kuadrat regresi, sementara SS total adalah total jumlah kuadrat. Aplikasi dan contoh. Kita bisa ambil korelasi ganda sering digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan bidang lainnya untuk mengevaluasi pengaruh beberapa faktor terhadap satu hasil. Misalnya, dalam penelitian mengenai prestasi belajar siswa, peneliti dapat menganalisis pengaruh tingkat percaya diri atau bisa disebut X1 dan motivasi belajar sebagai X2 terhadap prestasi belajar itu bisa kita sebut Y. Jadi kesimpulannya, korelasi ganda adalah alat penting dalam analisis statistik yang membantu peneliti memahami bagaimana beberapa variabel independen berinteraksi dan mempengaruhi satu variabel dependen. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat tentang hubungan kompleks dalam data yang mereka analisis. Jadi kesimpulan dari PPT pada kelompok ini ada 3. Yang pertama yaitu statistika ekonomi dan bisnis adalah ilmu yang mengintegrasikan metode statistik untuk memahami dan mengelola data ekonomi serta bisnis, membantu mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek seperti pasar, perencanaan produksi, dan evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu uji hipotesis sampel berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dari data yang sama yang diukur dalam 2 kondisi atau waktu berbeda. Contohnya sebelum dan sesudah intervensi tertentu. Metode ini membantu menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kondisi tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu analisis korelasi bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, mengidentifikasi beberapa kuat dan arah hubungan tersebut atau bisa disebut positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Jadi analisis ini penting dalam memahami hubungan antara variabel dalam studi ekonomi dan bisnis. Jadi PPT ini bertujuan memperkenalkan konsep dasar dan aplikasi praktis dari kedua metode tersebut untuk mendukung analisis data yang lebih mendalam dan relevan. Baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Sekian materi yang kami presentasikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.